Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk sesi kali ini saya mau bahas Cleo ya. Nah, ini kita lihat nih kinerjanya menarik nggak ya berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya. Oke, kita langsung aja ke analisis ya. Untuk Cleo gitu yang dicek pastikan riwayat pembagian dividen ya. Ini sebenarnya menarik ya, karena apa? Karena 3 tahun terakhir ini dia bagi dividen. Jadi perusahaan ini dia stabil, bisnisnya itu nyata gitu ya, bisa dinikmati oleh kita pemegang saham ya. Jadi 3 tahun bagi dividen rutin berarti ini oke ya, kita layak untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, lalu untuk bagian aset seperti biasa gitu, kita satukan dulu ya. Ini satuannya masih satuan rupiah, ini masih juta. Yang kita cek itu adalah kastara kasnya seperti biasa. Kenapa kastara kas ini harus kita hitung ya, harus kita lihat? Karena kastara kas ini adalah jumlah uang yang dimiliki perusahaan. Ya, jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Ini punya fungsi uang ini untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi nilainya jangan terlalu sedikit. Karena kalau nilainya terlalu sedikit, ya nanti bisa jadi operasional terganggu atau mungkin ketiganya ya. Dan untuk si Cleo ini dia ada penurunan kas ya gitu. Tapi kenapa bisa turun nanti kita lihatnya di laporan arus kasnya gitu. Setelah itu kita cek langsung ke bagian ekuitas ya, langsung pilih saldo laba yang ini nilainya. Nah, saldo laba ini adalah angka kunci ya buat saya. Kenapa? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 gitu ya. Jadi si Cleo dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 telah menghasilkan total profit itu sebesar 1,6 triliun ya, atau juta miliar triliun. Jadi ini perusahaan yang baik, yang terbukti untung, saldo labanya positif, dan dia bagi dividen. Jadi sekali lagi, bisnisnya ini nyata ya, keuntungan itu disisihkan oleh perusahaan dan bisa dinikmati oleh kita pemegang sahamnya. Jadi kalau perusahaannya yang rugi melulu ya dia nggak ada saldo laba ya, kalau defisit ya dia nggak akan bisa bagi dividen. Nah, langsung kita cek ke bagian ekuitas ya, yang ini nilainya. Kita pindahkan dulu angkanya, kita lihat. Nah, kenapa ya, ini KNP-nya, oh ini ada KNP-nya ya, KNP-nya kita pindahkan juga. Nah, teman-teman lihat nih ya, ada rasio saldo laba terhadap modal awal ya, ini nilainya 2,7 ya. Artinya si Cleo ini telah menghasilkan profitnya itu sebesar 2,7 kali modal awalnya ya. Jadi kalau misalnya ibarat teman-teman punya bisnis gitu modalnya 1 miliar, itu udah menghasilkan total profit itu sebesar 2.740.000.000 ya, dan itu di luar dividen yang dibagikan. Jadi ini bagus sekali ya, udah balik modal, nilainya udah di atas 1. Dan untuk perusahaan yang baik seperti ini ya, PBV-nya wajar ya, dia tinggi ya, PBV-nya di 5, gitu. Kalau saya memang carinya yang di bawah 1 gitu. Cuma kembali relatif ke preferensi teman-teman ya. Oke, langsung kita cek ke bagian laporan laba rugi ya. Di laporan laba rugi selalu pilih pendapatan, laba bruto, dan laba bersih ya. Kita lihat dari penjualannya dulu, pendapatannya kita pindahkan dulu ya. Kenapa harus dilihat pendapatan? Karena perusahaan yang bertumbuh itu adalah perusahaan yang pendapatannya cenderung naik. Ya, jadi artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan itu, air minum yang dijual si Cleo ini ya bisa dibilang laku gitu ya, disukai customer, dibutuhkan oleh customer gitu. Nah, nanti si pendapatan nanti akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa. Nanti keluar laba bruto yang ini nilainya. Ya, kita pindahkan dulu. Nah, laba bruto ini penting ya, harus dilihat. Kenapa? Karena si laba bruto ini itu adalah indikator untuk menghitung inti efisiensi perusahaan. Ya, pos keuangan yang melihat kemampuan perusahaan ini menempatkan harga jual barang, atau pos keuangan yang melihat kita yang menunjukkan kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya lewat gross profit margin gitu ya. Jadi misalnya ini 57% ya, berarti kalau dia jual barang 100.000, itu dia ambil laba kotor 57.000 ya, 43.000-nya itu adalah harga modal barang atau jasanya ya. Jadi carilah gross profit yang setinggi mungkin ya, sesuai dengan sektornya gitu. Karena apa? Karena si gross profit itu kan nanti akan dikurangi oleh beban operasional, beban pajak, beban keuangan gitu. Nanti keluar laba bersih ya. Si laba bersih ini itu adalah inti dari laporan laba rugi gitu. Jadi di berita itu kan biasanya ya langsung ya ke laba bersih gitu, untung atau beberapa atau rugi gitu ya. Nah, itu harus kita lihat gitu ya. Dan untuk kinerjanya si Cleo gitu ya, memang dia pendapatan naik ya, dia bertumbuh bagus, laba kotornya juga naik, dan laba bersih memang dia turun tipis ya. Cuman nggak apa-apa gitu ya kalau turun tipis
Nah, itu masih normal lah ya gitu. Jadi dilihat aja kuartal-kuartal berikutnya. Tapi ini masih dalam batas normal kok ya, masih oke. Dan perusahaan yang baik tadi memang secara PER juga memang agak mahal ya, dia di atas 15. Kalau saya cari yang di bawah 10 kalau bisa. Ya, jadi ini kan PER 29 ya. Jadi teman-teman harus tahu PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal ya. Jika EPS-nya ini konstan. Jadi kalau misalnya beli Cleo, ya harapannya balik holding periodnya itu ya sekitar 29 tahun. Ya ini nggak ada di textbook ya, ini hanya patokan saya aja. Maka kenapa banyak investor-investor tuh cari yang PER rendah ya, yang 5, yang di bawah 10 gitu ya. Karena ya dia semakin murah secara valuasi eh, apa earning per share-nya gitu, secara profitabilitas gitu. Nah, tapi jangan pernah kita kalau teman-teman memang udah fokusnya di laporan keuangan gitu ya, jangan hanya berhenti di laba rugi. Ya, karena kita harus menghitung kualitas operasionalnya lewat nih laporan arus kas, laporan yang sering dilupakan oleh berita dan analis gitu ya, lewat lewat ini penerimaan kas dari pelanggan, nilainya yang paling atas ini ya. Jadi harus kita hitung, harus kita lihat gitu. Kenapa? Karena pendapatan itu dia sifatnya akrual ya, jadi dia dicatat dulu gitu ya, tanpa mempedulikan uangnya udah diterima atau belum. Nah, kalau penerimaan kas itu berdasarkan uang yang diterima perusahaan, yang customer bayar ke perusahaan. Ini rasionya tinggi, lihat nih, 110%. Jadi bisa dibilang teman-teman bisa jual barang 100 juta, customer itu bayar 110 juta. Kenapa bisa lebih, kok ada selisih 10 juta lebih banyak? Bisa jadi 10 jutanya itu adalah utangnya si customer gitu. Jadi Anda sebagai perusahaan menagih piutang yang ada gitu ya. Jadi rasionya itu harus tinggi ya, harus mendekati 100% gitu. Ini bagus nih 110%. Karena ingat ya, uang kas yang dibayarkan dari customer itu punya fungsi tadi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi sekarang nih ya, si Cleo dia bilang pendapatannya 2 triliun, uang yang diterima 2,3 triliun. Sekarang 2,3 triliun bayar supplier, bayar karyawan, bayar operasional lah. Nanti keluar net CFO yang ini nilainya ya, 409 miliar. Ini net CFO ini nilainya harus positif, wajib ya, wajib positif. Kenapa? Artinya bisnisnya itu menghasilkan uang tunai gitu. Jadi bisnis perusahaan nggak cuman bayar hanya untuk operasional aja, uangnya habis hanya untuk supplier, karyawan, buat apa gitu ya. Kita harus cari perusahaan yang pro kepada kita pemegang sahamnya gitu. Kalau gaji direksi, komisaris, kan mereka udah dibayar lewat sini gitu aja, udah enak gitu. Jadi kalau misalnya perusahaannya dia net CFO yang negatif ya, uang operasi nggak nutup ya, mereka udah duduk tenang, enak gitu ya, tinggal gaji ratusan juta masuk tiap bulannya gitu. Kalau kita enggak gitu, jadi kita lewat sini kita cek gitu ya, bukan profitabilitas, operasional perusahaan ya, wajib positif. Nah, lalu dia uangnya itu digunakan untuk ini ya, untuk ekspansi usaha tuh, perolehan aset tetap, DP aset tetapnya nilainya negatif. Nah, cari yang negatif seperti ini, artinya perusahaan itu semakin lama semakin besar gitu ya, atau dia memelihara aset tetapnya, memelihara peralatan yang ada gitu supaya semakin ya terawat lah gitu ya. Nah, ini bagus ya, dia ekspansi usaha. Lalu untuk aktivitas pinjaman ke bank atau aktivitas pendanaan gitu ya, carilah yang nilainya negatif juga sama. Kenapa? Karena kalau nilai negatif artinya tuh dia melunasi pinjaman. Kalau dia ambil pinjaman tuh, dia nilai plus. Kalau dia bagi dividen, dia juga ini nilainya negatif. Nah, carilah yang negatif seperti ini. Artinya apa gitu ya? Artinya ya perusahaan berusaha untuk melunasi pinjamannya. Kalau berusaha melunasi pinjaman, artinya apa? Beban bunganya semakin ringan gitu ya, nggak bayar bunga, jadi semakin banyak uang kas gitu yang tersedia untuk memegang sahamnya gitu. Dan nanti kalau kita lihat nih ya, dia udah bayar operasional gitu ya, bayar ekspansi usaha, bayar pinjaman ke bank, bayar dividen, ada penurunan kas tara kas gitu ya. Jadi dia turun dari 948 miliar jadi 41 miliar ya. Kalau turun nggak apa-apa gitu ya, asal jangan posisi kasnya terlalu lemah. Ingat, uang kas yang berlebihan di dompet perusahaan jangan nganggur gitu ya. Carilah cara gimana caranya si uang kas itu dinikmati oleh kita pemegang sahamnya. Lewat apa? Lewat bagi dividen. Simpel, lebih besar, lebih sering gitu ya, interim gitu. Terus ekspansi usaha gitu ya, biar pinjaman ke bank, atau buyback saham gitu ya, supaya mengurangi jumlah saham beredar gitu. Jadi cari yang pro kepada kita pemegang sahamnya ya. Nah, jadi data-data keuangannya udah kita pindahkan. Jadi untuk si Cleo saya rasa ini memang perusahaan yang baik ya, karena 3 tahun terakhir rutin bagi dividen ya, artinya bisnisnya stabil. Lalu juga untuk saldo laba positif ya, telah menghasilkan total profit itu sebesar 2,7 kali modal awalnya ya, bagus gitu. Lalu secara PBV dan PER ya memang ini perusahaan bagus ya, PBV-nya premium ya, 5,
PER juga 29 ya, kembali ke selera masing-masing gitu. Dan secara untuk manajemen perusahaan operasionalnya secara pola arus kas ini sangat baik ya, plus min meskipun ada penurunan kas tarakas ya, tapi ini masih dalam batas normal gitu. Kenapa ya, dibagikan dividen gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak dibagi dividen, dikoreksi nilainya ada kenaikan kas ya, jadi ini bagus gitu kan ini bayar dividen 60, ini kan berarti kan ini bisa plus 54 gitu. Nah, jadi perusahaan ini berusaha untuk membagikan kelebihan uang kasnya dinikmati oleh kita pemegang sahamnya. Gitu. Jadi untuk Leo saya rasa sih pendapatnya seperti ini aja gitu, dan teman-teman harus tahu analisis laporan keuangan ini itu dia itu nggak lengkap gitu ya, hanya sebagian kecil dari fundamental gitu ya. Jadi ya teman-teman harus dilengkapi dengan analisis yang lainnya, dan juga ini hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3 gitu ya. Jadi untuk sekarang kuartal berjalan gitu atau tahun-tahun ke depan gimana gitu ya, saya nggak tahu ya, silahkan lakukan proyeksi sendiri gitu ya, analisis ke depannya gimana teman-teman yang lakukan gitu. Dan sekali lagi ya, kita di sini memang hanya bahas di kinerja saham berdasarkan laporan keuangannya, jadi kita nggak bahas harga sahamnya gitu. Oke, saya rasa itu aja mungkin untuk Cleo gitu ya. Dan teman-teman kalau misalnya ada request saham boleh sampaikan ya di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan juga sampaikan aja, nanti saya respon gitu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Semoga sharing dari saya ini bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.